Pasca peristiwa penembakan 6 laskar FPI, polisi menyebut telah menemukan senjata api dan senjata tajam di tangan anggota FPI yang diduga digunakan pelaku untuk menyerang polisi di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Polisi juga menemukan adanya kerusakan kendaraan pada mobil polisi. Kabar Reskrim menyebut dari hasil penyidikan sementara, polisi memastikan proses penegakan hukum akan dilakukan secara transparan dan melibatkan sejumlah pihak, termasuk masyarakat, untuk memberikan informasi terkait peristiwa ini. Bahwa ditemukan senjata api dan senjata tajam di TKP. Ditemukan penggunaan senjata api dengan didapatnya jelaga di tangan pelaku. Ditemukan adanya kerusakan mobil petugas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya untuk menjaga profesionalisme, transparansi penyidikan, maka penyidikan dilakukan secara scientific crime investigation dengan melibatkan pengawas internal dari Propam Mabes Polri. Kami juga membuka ruang dan memberikan kesempatan dalam hal ini dari rekan-rekan eksternal untuk memberikan masukan dalam rangka melengkapi penyidikan yang kami lakukan. Kemudian juga kami juga memberikan ruang kepada masyarakat yang akan memberikan informasi baik dalam bentuk informasi langsung yang bisa diberikan kepada penyidik di Barreskrim Polri ataupun melalui hotline yang kami siapkan dengan nomor 0812 84 298 8228. Sementara itu, keluarga korban penembakan didampingi kuasa hukum mendatangi gedung DPR untuk menemui Komisi 3 DPR. Anggota keluarga dari korban Andi Oktiawan, Muhammad Suci Kadafi, dan Lutfi Hakim mengadu dan berharap pimpinan DPR membuat tim investigasi dalam mengungkap kasus ini. Melalui kuasa hukumnya, keluarga mengatakan ditemukan kejanggalan pada tubuh korban sewaktu dilakukan otopsi. Namun di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Desmond Mahesa menyatakan dirinya mempertanyakan adanya pembentukan Laskar FPI dan apakah ada pelatihan khusus untuk Laskar FPI. Kalau ini Laskar kan tentara. Jadi bingung juga saya. Laskar ini tentara untuk perang juga, perang sama siapa? Ini loh, saya juga jadi bingung. Gitu loh. Kalau ini Laskar, ini kan perang. Juga nggak benar ini. Ya, saya sebagai pimpinan Komisi 3 melihat hal-hal kayak gini jadi kayak negara ini dalam keadaan perang semua. Insiden tewasnya 6 orang Laskar FPI di kilometer 50 Tol Cikampek kini memasuki babak baru. Mulai Selasa 8 Desember 2020 kemarin, penyelidikan kasus diambil alih Mabes Polri. Selain karena tempat kejadian perkara berada di wilayah hukum Polda Jawa Barat, pengambil alihan kasus juga dilakukan demi menjaga profesionalisme dan integritas. Terlebih, anggota Polda Metro Jaya turut menjadi korban. Tak hanya Mabes Polri, kasus ini juga turut diusut oleh Komnas Hak Asasi Manusia. Guna melengkapi informasi, Komnas HAM akan memanggil Kapolda Metro Jaya dan Direktur PT Jasa Marga. Kami kutip dari detik.com, Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam menyatakan, tim telah melayangkan surat pemanggilan untuk permintaan keterangan kepada Direktur Utama PT Jasa Marga dan Kapolda Metro Jaya. Surat pemanggilan telah dilayangkan. Saat insiden tewasnya 6 Laskar FPI terjadi pada 7 Desember lalu, polisi juga mengaku terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur lantaran mendapat perlawanan dari Laskar FPI. Tim Liputan Kompas TV. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Agi Kurnia Sandi yang saat ini sudah berada di Mabes Polri Jakarta. Agi, polisi menyebut menemukan senjata tajam dan juga senjata api anggota FPI. Sementara FPI juga menyebut membantah bahkan memiliki senjata. Nah, untuk investigasi mendalam, dari mana saksi-saksi akan diperiksa terkait hal ini, Agi?
Iya benar sekali Medop dan juga saudara, memang masih ada perdebatan terkait dengan penemuan senjata tajam dan juga senjata api yang ditemukan oleh Polda Metro Jaya ataupun dari pihak polisian. Dari pihak polisian ini menduga bahwa senjata yang ditemukan ini merupakan berasal yang dimiliki oleh Laskar FPI. Namun dari pihak FPI sendiri ini membantah bahwa laskarnya ini tidak dibekali senjata api ataupun senjata tajam untuk melakukan pengawasan terkait dengan pimpinan FPI ataupun Rizik Syihab. Namun untuk hal itu dari pihak Polda Metro Jaya atau dari pihak kepolisian telah memeriksa beberapa saksi. Adapun saksi yang diperiksa yang menurut keterangan dari kepolisian ialah saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian. Baik itu saksi yang mendengar ataupun saksi yang melihat kejadian di Tol Cikampek kilometer 50 tepatnya pada tanggal 7 Desember yang lalu sekitar pukul 00:50 waktu Indonesia Barat. Selain itu juga pihak kepolisian ini telah memanggil sejumlah saksi ahli. Di antaranya ialah saksi ahli balistik forensik. Seperti yang kita ketahui Medop, ini ada perdebatan sebenarnya siapa yang memiliki senjata api. Dengan dilibatkannya ataupun memintanya keterangan dari saksi ahli balistik forensik ini akan mengetahui sebenarnya siapa senjata api apa yang digunakan dan juga peluru ini berasal dari mana. Ini akan mengetahui siapa kepemilikan, apakah benar itu dari pihak FPI ataupun sebaliknya. Kemudian juga dari pihak kepolisian akan memanggil juga dari pihak kedokteran forensik, lalu juga ada Indonesia Automatic Fingerprint Identification System atau INAFIS yang akan dilibatkan untuk memintai keterangan. Namun untuk hasil keterangan saksinya ini belum disampaikan oleh pihak kepolisian karena masih dalam penyidikan dan juga masih dalam proses pendalaman. Selain itu juga dari pihak kepolisian selain memeriksa beberapa saksi, sejumlah barang bukti juga telah diamankan. Selain alat senjata api dan senjata tajam, pihak kepolisian juga telah mengamankan sejumlah rekaman CCTV ataupun rekaman kamera pengintai yang melewati ataupun yang dilalui atau jalur dari pimpinan FPI atau Rizik Syihab. Dari keterangan yang kami dapatkan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus ini mengatakan ada 3 rekaman CCTV yang telah diamankan oleh tim penyidik dan sampai saat ini juga belum bisa disampaikan hasilnya karena masih dalam proses pendalaman. Yang menariknya, Medop dan saudara, jika keterangan yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga ini dari kilometer 50 sampai dengan kilometer 72 pada saat kejadian tersebut, ini CCTV di jalan tol tersebut ada dalam keadaan mati. Inilah yang menarik sebenarnya, CCTV yang diamankan oleh pihak polisian ini adalah CCTV berasal dari mana. Kemudian juga temuan baru yang telah disampaikan oleh pihak Barreskrim Polri yakni Komjen Listio Sigit Prabowo ini mengatakan bahwa temuan barunya ialah terdapat bahwa dugaan kuat bahwa senjata api ini dimiliki oleh Laskar FPI karena diperkuat dengan temuan adanya bukti berupa bekas jelaga yang tertinggal di beberapa jenazah Laskar FPI dan juga ditemukannya ada kerusakan di mobil kepolisian maksud kami yang diduga merupakan akibat dari senjata api yang digunakan oleh pihak Laskar FPI. Dan dalam kesempatan kemarin juga dari Kabareskrim Polri ini menyampaikan atau menegaskan untuk kasus ini akan dilibatkan ke Mabes Polri alasannya karena sebagai untuk penyidikan secara transparan dan juga untuk menjaga profesionalisme Polri. Dan yang ditekankan dari Barreskrim Polri ialah penyelidikan dilakukan dengan scientific crime investigation dan melibatkan pengawasan internal dari Mabes Polri guna transparan dan juga profesionalitas Polri untuk menyelesaikan masalah penembakan 6 Laskar FPI yang terjadi pada tanggal 7 Desember yang lalu. Medop. Yang Anda katakan tadi, kasus ini resmi diambil alih oleh Mabes Polri dan juga diawasi oleh Propam Polri dengan menggunakan investigasi ilmiah. Kapan ini akan dimulai lagi? Sudah dimulai sejak dilimpahkannya ataupun dialihkannya ke proses penyidikan ini ke Mabes Polri. Karena sampai saat ini juga dari pihak Mabes Polri ataupun dari Barreskrim Polri ini masih dalam proses pengumpulan data, pengumpulan kesaksian dari saksi-saksi yang diperiksa, kemudian juga barang bukti. Sampai saat ini juga dari pihak Barreskrim Polri menyampaikan masih dalam proses pendalaman dan juga nantinya jika setelah selesai pemanggilan saksi dan juga telah menghasilkan keterangan saksi ini akan disampaikan pada publik terkait dengan bagaimana hasil dari penyelesaian itu. Kemudian juga dari pihak Barreskrim Polri juga membuka layanan ataupun hotline kepada publik ini sebagai langkah dari Barreskrim Polri ini untuk melibatkan eksternal ataupun masyarakat lain yang mengetahui kejadian yang terjadi di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek, tepatnya penembakan terhadap 6 Laskar FPI ini. Ini juga sebagai bentuk yang akan ditekankan oleh Barreskrim Polri bahwa karena ini adalah korbannya adalah kepolisian dari Polda Metro Jaya, sehingga jika
diambil alih oleh Polda Metro Jaya ini akan adanya kecemburuan ataupun adanya dugaan ketidakadilan dalam proses penyelesaian hukum sehingga akan diambil oleh Baris Krim Polri. Kemudian juga selain itu diawasi, benar dikatakan oleh Anda, Maidob dan juga saudara, bahwa diawasi juga oleh Propam Polri. Ini tugasnya untuk mengawasi dan juga mengevaluasi apakah benar tindakan yang telah dilakukan oleh polisi Polda Metro Jaya ini sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Kita tunggu, Maidob, bagaimana penyelesaian dari kasus ini. Tentu yang kita tunggu adalah bagaimana kejelasannya terkait dengan kasus ini. Maidob. Baik, terima kasih melaporkan langsung dari Mabes Polri, jurnalis Kompas TV Agi Kurnia Sandi.